Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Asti Kartikarini, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba sedikit memberikan informasi mengenai virus corona yang tengah mewabah saat ini, yang mewabah di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Baiklah, kita akan pelajari, bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus dan penyakit baru ini baru diketahui setelah wabah ini menjangkiti Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Sumber dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Apa yang menjadi gejala dari virus corona? Yaitu demam, batuk, sesak nafas, dan kelelahan. Biasanya gejala ini munculnya ringan dan bertahap, terus bertambah menjadi berat. Selanjutnya, gejala ini apabila sudah merasakan gejala ini sudah menjangkiti, kita harus cepat mencari pertolongan atau ke fasilitas kesehatan masyarakat. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19? Yaitu dengan cara makan dengan gizi seimbang, olahraga dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan lingkungan, minum air putih 8 gelas sehari, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, tutup mulut bila batuk dan bersin. Bila mengalami gejala, segera ke fasilitas kesehatan, makanlah makanan yang dimasak dengan sempurna, dan yang terakhir yaitu yang juga terpenting yaitu jangan lupa berdoa. Apa beda batuk biasa, pilek, dan alergi dengan gejala corona? Perbedaannya yaitu batuk biasa. Tak semua batuk kering atau berdahak adalah gejala corona. Batuk kering bisa jadi tanda iritasi atau radang tenggorokan. Batuk berdahak bisa jadi gejala selesma, alergi, bronkitis, maupun pneumonia. Pilek dan alergi. Pilek biasa dan alergi biasanya disertai bersin, mata gatal, dan kadang batuk. Pilek yang disertai sakit tenggorokan adalah tanda khas infeksi saluran pernapasan atas. Selanjutnya, gejala corona. Menurut WHO, sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 yang terinfeksi mengalami gejala batuk kering, sisanya batuk berdahak. Perlu jadi perhatian ketika pasien mengalami batuk disertai demam. Hanya 5% penderita infeksi corona pertama di Cina yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. Penderita infeksi corona umumnya mengalami gangguan napas bagian bawah. Sebagian besar penderita mengalami batuk kering, sesak napas, tapi tidak disertai sakit tenggorokan. Apa yang harus dipersiapkan di tempat kerja untuk menghadapi COVID-19? Anjurkan organisasi atau perusahaan Anda untuk mulai menjalankan sistem bekerja dari jarak jauh. Jika terjadi wabah COVID-19 di komunitas Anda, Dinas Kesehatan mungkin menyarankan setiap orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat-tempat ramai. Bekerja dari jarak jauh dapat membantu operasional bisnis Anda agar tetap berjalan dengan baik dan memastikan karyawan Anda tetap aman. Selanjutnya, apa yang dipersiapkan di tempat kerja untuk mencegah COVID-19? Ajaklah rekan-rekan kerja untuk rajin mencuci tangan, taruh cairan antiseptik berbahan dasar alkohol di tempat-tempat yang mudah terlihat di tempat bekerja. Pastikan karyawan, pekerja kontrak, dan pelanggan memiliki akses untuk dapat mencuci tangan mereka dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Selanjutnya, mari kita lihat anjuran dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo di Istana Bogor menyatakan saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Yang paling penting adalah social distancing. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yaitu 1. Hindari bersentuhan dengan orang lain. 2. Jaga jarak, jangan berdekatan.
3. Jauhi kerumunan. 4. Lakukan aktivitas kerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mengapa kita harus tetap di rumah? Bapak Presiden kita dalam perihal mengenai wabah corona di Indonesia menyatakan, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, agar COVID-19 bisa ditangani dengan maksimal. 3 hal yang harus Anda ketahui mengenai virus corona. 1. Cara mengurangi risiko. 2. Cari informasi yang benar. Dan yang ketiga, apa yang perlu dilakukan jika kena sakit. Selanjutnya, ketahui apa yang perlu dilakukan bila sakit. Kelompok lansia, lanjut usia, dan orang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit paru berisiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat dan demam 38 derajat Celcius disertai batuk pilek, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernapas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah lainnya. Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Di fasilitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan di layanan kesehatan akan melakukan screening suspek. Jika memenuhi kriteria, Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit yang siap menangani COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria, Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Selanjutnya, jika Anda sehat namun ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita virus corona, segera hubungi hotline center Corona 119X9. Demikianlah sekilas informasi tentang virus corona COVID-19. Mari kita berusaha dan berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.